Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Puspita Sarila Binjang dengan NIM S2122002. Di sini saya akan mempresentasikan teori terjadinya dan pertumbuhan negara di bawah dosen pengampu Ibu Sandi Prahara STMSI. B. Teori terjadinya dan pertumbuhan negara. Teori ini menyatakan bahwa negara terjadi atau terbentuk karena proses yang terjadi secara bertahap, yang dimulai dari fase yang sangat sederhana dari terjadinya negara, sampai dengan terbentuknya sebuah negara modern. Terkait dengan terbentuk dan terjadinya negara, telah banyak dasar-dasar ataupun teori-teori yang dikemukakan para ahli negara dan hukum. 1. Terjadinya negara secara primer. Teori ini menyatakan bahwa terjadinya negara tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Terjadinya negara secara primer dimulai dari masyarakat yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Menurut teori ini, perkembangan negara secara primer melalui fase A, phase Genostab. Fase ini merupakan pengelompokan dari orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama dan didasarkan pada persamaan. Awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu dalam kurung suku. Suku sangat terkait dengan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku, kepala suku atau kepala adat berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama. B. Fase Reich. Pada fase ini, orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah, sehingga timbul sistem feodalisme. Kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat hukumnya kemudian mengadakan ekspansi dengan penaklukan ke daerah lain. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku dari primus inter pares menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan. B. Fase Stat. Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada satu kelompok. Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintah tersentralisasi dan semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. Jadi yang penting pada masa ini adalah bahwa unsur daripada negara ialah bangsa, wilayah dan pemerintah yang berdaulat sudah terpenuhi. C. Fase demokratis nati dan fase diktator. Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase stat, di mana fase demokratis nati ini terbentuk atas dasar kesadaran demokrasi nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat. Secara bertahap, rakyat mempunyai kesadaran batin dalam bentuk persamaan kesadaran adanya kekuasaan raja yang mutlak menimbulkan keinginan rakyat untuk memegang pemerintah sendiri. 2. Terjadinya negara secara sekunder atau Staatswording sekunder. Yang dimaksud dengan terjadinya negara sekunder adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Mengenai masalah pengakuan atau erkening ini sebagaimana dikutip oleh Panjaastawa dan Suprinaa pada tahun 2009 halaman 89. Ada 3 macam, yaitu A. Pengakuan de facto atau sementara, B. Pengakuan de jure atau pengakuan yuridis, C.
pengakuan atas pemerintah de facto.